Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala MTS Belut Pesantren, yaitu Bapak Muhammad Nasir SRG, kepada yang terhormat segenap Bapak Wakil Kepala Sekolah, baik kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana yang luas, Bapak dan Ibu guru beserta karyawan-karyawati MTS Belut Pesantren yang saya banggakan, tidak lupa anak-anakku kelas 7 calon siswa-siswi MTS Belut Pesantren yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, kesehatan, kenikmatan, sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini kita masih diberi oleh Allah untuk mensyukuri nikmat yang datang hari ini. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang berhak akan mendapatkan syafaat dari sakti yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat salam mugia tansah kunjung junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya harapan kita Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi Muhammad sebagai pemimpin dunia, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang berhak mendapatkan syafaat besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku kelas 7 siswa-siswi MTS Belut Pesantren yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu tentang wawasan wiyata mandala. Di sini ada 3 kata wawasan, wiyata, dan mandala itu tersendiri. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, wawasan memiliki arti suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata mempunyai arti pendidikan, dan mandala tempat atau lingkungan. Jadi kalau kita gabungkan wawasan wiyata mandala, yaitu sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan baik umum maupun agama. Nah, unsur-unsur wiyata mandala itu apa saja? Yang pertama, sekolah atau madrasah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah, dalam hal ini kepala madrasah, mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, unsur wiyata mandala adalah antara guru dan orang tua harus ada saling pengertian, ada kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Jadi terjadinya hubungan yang serasi. Dan unsur-unsur wiyata mandala yang keempat, warga sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan yang terakhir, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Anak-anakku kelas 7
baik putra maupun putri yang saya cintai dan saya banggakan, sekolah dan fungsi dalam wawasan Yata Mandala. Tadi di depan sudah saya singgung bahwasanya sekolah merupakan tempat penyelenggaranya kegiatan belajar mengajar. Dalam masa ta'aruf ini, harapan saya kamu bisa menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, baik nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan. Mengembangkan apa saja? Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, atau dalam agama istilahnya disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas. Dan yang keempat adalah membina dan mengembangkan kemampuan berkarya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, fungsi sekolah atau madrasah kita itu memiliki fungsi sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana atau upaya atau ciri-ciri sekolah atau madrasah yang bagaimana yang enak untuk belajar? Ciri-ciri sekolah atau madrasah yang enak untuk belajar adalah satu, adanya guru dan siswa. Alhamdulillah ini kita kelas 7, calon siswa kelas 7 sudah ada. Nah, termasuk di sini sudah ada bapak ibu gurunya. Berarti ini syarat yang pertama atau ciri yang pertama sudah terpenuhi. Itu adanya guru dan siswa hingga tertimbulnya kegiatan belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, ciri-ciri madrasah sebagai masyarakat belajar yang baik, adanya atau terciptanya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Sebab di tulang punggung kamu cita-cita, harapan ada untuk menuju masa depan. Dan yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Nah, prinsip dari sekolah madrasah Pondok Pesantren ini adalah sekolah sebagai wawasan Yata Mandala, selain bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya faham-faham, aliran-aliran, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak yang dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal usul atau keturunan. Ya, harapannya di sini sekolah tidak boleh menyendiri atau melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Prinsip sekolah yang kedua yaitu sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam ini sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Yang selanjutnya, sekolah atau madrasah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan ini lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan
peran pendidik berubah menjadi seorang pendidik, sebagai seorang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Nah, dalam hal ini madrasah atau MTS Pondok Pesantren sebagai lembaga dengan pelanggan yang adil, merata bagi stakeholdernya, hal ini bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensi, dan juga kemampuan fisik. Dan yang keempat, sekolah atau madrasah sebagai lembaga pengembang bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence. Itu seorang tokoh yang bernama Howard Gardner yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah salah satunya atau satu-satunya yang perlu diperhatikan dalam lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan berasosialisasi, kemampuan kinestetik, kemampuan seni, dan kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Jadi untuk wawasan Wiyata Mandala lebih menekankan pengembangan sikap, watak, sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah, bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu membantu, khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan di madrasah ini. Bagaimana penggunaan madrasah atau sekolah yang baik? Sekolah atau madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, ini tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat satu, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan bebas atau lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Jadi sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Ini perlu diperhatikan. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, syuting film atau sinetron tanpa seizin dari pemerintah daerah, khususnya dalam ini Kabupaten Kebumen. Dan yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau perpecahan, perselisihan, sehingga menjadikan sekolah tidak kondusif. Nah, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah-sekolah. Sebagai langkahnya adalah satu, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Harapan saya, tolong kamu calon siswa-siswi kelas 7 MTS Pondok Pesantren, taati segala peraturan sekolah, hormat kepada Bapak Ibu guru. Harapannya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.